jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi, saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu ialah jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 11 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu
adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya, anak-anak sekolah minggu GPD Hidayah Kolot. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali lagi sekolah minggu. Walaupun masih di rumah, aduh sedih ya. Tapi kita percaya, meskipun kita masih di rumah, ada Tuhan di hati kita. Anak-anak juga berdoa di rumah supaya virus coronanya cepat pergi. Jadi kita bisa kembali sama-sama ibadah di gereja. Yuk, untuk kita mau mulai, semuanya duduk manis. Kita akan nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta, Bapakku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Angkat tangannya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapakku cinta, Bapakku cinta Kau. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, Bapa, Engkau baik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta, Bapakku cinta Kau. Angkat tanganmu, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. 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 Ya, yuk semuanya ikutin Tante Desti berdoa. Kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Meskipun kami masih di rumah, tapi biarlah Tuhan Yesus yang hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kita nyanyi dengan semangat, sukacita, maka Tuhan senang. Yuk semua bangkit berdiri sebelum kita nyanyi. Tante Desi mau ajak dulu kita tepuk sekolah minggu. Masih ingat kan? Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Ulang sekali lagi. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes, yes. Iya. Kita mau semangat ya, sukacita bernyanyi buat Tuhan. Yuk, semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Puji Tuhan. Semua tetap semangat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, tetap berdiri ya. Pujian tadi dibilang mata Tuhan melihat. Tante Desti, emang Tuhan melihatnya gimana? Tuhan itu ada loh di sekitar kita. Tuhan tahu kalau misalnya Ica lagi sedih. Tuhan tahu kalau Noel misalnya lagi sakit gigi. Tuhan tahu kalau misalnya Ibet lagi main sepeda. Tuhan juga tahu kalau misalnya Lala lagi belajar. Tuhan tahu kalau misalnya Grace lagi ngapain ya? Lagi makan mie. Ya, setiap apa yang kita kerjakan Tuhan tahu. Bahkan kalau kita berbohong sekalipun Tuhan tahu. Jadi hati-hati. Yuk, lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu. Ya, kita nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya. Tetap berdiri ya. Hati-hati gunakan apa tadi? Tangan. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan mulut. Tangan. Jangan suka dipakai mukul, mencuri, apalagi dipakai nyubit. Tapi tangan dipakai untuk mengasihi, tangan dipakai untuk memberi, tangan dipakai untuk bertepuk tangan buat Tuhan. Kaki nggak boleh dipakai nendang-nendang. Nendang mungkin adik, nendang mungkin kucing, tapi kaki kita pakai
untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk olahraga, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulut lo apalagi, jangan suka berkata kasar. Ingat kata Tante Desti, gak boleh ngomong-ngomong kasar. Kebun binatang, gak boleh bilang ya kasar pokoknya ya, bahasa kasar. Karena Bapa di surga melihat. Ya, lagu terakhir kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Tetap berdiri ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota asal. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Iya, boleh duduk sekarang. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Meskipun Tante Desti nggak lihat dari sini siapa yang angkat tangan. Coba yang mau masuk surga angkat tangan di rumah. Iya, semuanya mau masuk surga. Nanti masuk surga kita terima apa? Mahkota. Tapi syaratnya ada tadi, harus dengaran. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk diam. Kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua duduk manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong. Yesus, tolong padaku. Yuk kita mau berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berdosa di hadapan-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya anak-anak semua duduk manis ya. Semua duduk diam, telinganya dengar-dengaran. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pertobatan Chandra. Apa itu pertobatan? Yuk kita saksikan dulu tayangan kisah Chandra berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra.
Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya,
Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kita udah lihat ya kisah tentang Chandra. Chandra ini bagaimana dia selalu banyak sekali dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Pertama tadi, kalau di sekolah, bagaimana Chandra? Dia suka jahilin temennya. Di rumah, bukannya ngerjain PR, gak mau dengar-dengaran sama mama papa. Nilai ulangannya jelek. Mama papa suruh istirahat tidur, dia bilang iya, ternyata main games. Ayo anak-anak sekolah minggu, siapa yang kerjanya setiap hari main games, gak mau nurut. Mama papa bilang berhenti, jangan main games. Waktunya tidur, waktunya belajar, waktunya berdoa, waktunya makan, waktunya baca Alkitab. Yuk, siapa yang suka ngelawan? Ya, puji Tuhan enggak ya. Semua anak-anak sekolah minggu, Tante Desi percaya adalah anak-anak penurut. Nah, kisah Chandra, bagaimana dia gak nurut sama mama. Mama bilang, Chandra, kamu sudah kerjakan PR? Sudah, padahal belum. Di sekolah karena Chandra kurang tidur karena main game sampai larut malam. Akhirnya di sekolah dia belajarnya gak benar. Nilainya bagus gak? Wah, nilainya kayak kebakaran, semuanya merah. Nah, itu hasil dari ketidaktaatan Chandra kepada mama dan papa. Terlebih lagi sama Tuhan Yesus. Chandra jadi lupa berdoa. Chandra jadi lupa baca firman Tuhan. Bahkan sikapnya Chandra dikatakan dia jadi nggak nurut, nggak dengar-dengaran. Tetapi ketika mama papa Chandra bawa Chandra pergi ke acara sekolah minggu, dikatakan tadi acara Natal. Wah, bentar lagi kita Natalan ya. Kita doa ya supaya corona kabur, kita bisa Natalan sama-sama. Nah, waktu Chandra sama papa mama diajak sekolah minggu, acara Natal, dia ngerasa kok gini-gini banget sih ya, kok gak seneng, gak seru. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dengar firman Tuhan, dikatakan dunia gelap. Wah, adik-adik semua, anak-anak semua, kalau gelap senang gak? Takut dong.
dong. Kita nggak bisa lihat mana mukanya mama, kita nggak bisa lihat mana mukanya papa, bahkan kita nggak bisa ngelihat muka sendiri. Mau bercermin aja nggak akan bisa karena gelap. Nah, dikatakan banyak orang-orang karena berbuat dosa dunia ini jadi gelap. Karena dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Dosa itu adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, itu dilakukan Chandra. Nah, tapi firman Tuhan pada saat sekolah minggu bilang, karena orang banyak berdosa, jadi gelap semuanya. Tapi karena seorang pribadi, karena Tuhan Yesus, dunia menjadi wow, terang. Nah, bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu baik. Yesus itu mau lahir ke dunia buat siapa? Buat Tante Desti, Om Edu, anak-anak sekolah minggu, buat papa mama, buat semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Buat apa? Karena Tuhan Yesuslah yang akan menebus dosa-dosa kita. Kita yang suka berbohong, apalagi kita yang suka marah-marah, apalagi kita yang suka mungkin mencuri, kita yang gak mau dengar-dengaran sama papa mama, kita yang kerjaannya game terus, main Mobile Legends terus. Tadi kan diceritakan Chandra senangnya main Mobile Legends. Wah, Tante Desi aja gak ngerti itu bagaimana mainnya ya. Tapi Chandra dia main Mobile Legends sampai tengah malam. Nah, itu tidak taat sama papa mama. Nah, di sini kita belajar kalau anak-anak sekolah minggu harus mau dengaran, harus mau taat sama papa mama, taat sama guru. Apalagi sekarang belajar online. Oh, nantilah kan bapak ibu guru nggak lihat aku belajar atau enggak. Udah deh, aku mah main games aja, PR-nya nggak dikerjain. Nah, itu nggak boleh. Mau makan sampai lupa, gak berdoa sama Tuhan Yesus, gak mau lagi belajar baca firman, tidak lagi menghafal ayat, gak boleh. Karena dikatakan tadi dunia gelap karena dosa. Tapi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini memberikan terang. Terang itu buat siapa? Buat kita. Bahkan minggu lalu diceritakan Yesus disalibkan buat siapa? Buat kita semua. Karena Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi Tante Desti, seperti pujian tadi. Masuk surga terima mahkota. Tante ulang tanya lagi, siapa yang mau masuk surga? Goyang-goyang tangannya. Ya, semua mau masuk surga ya. Nah, oleh sebab itu bertobat. Bertobat itu artinya apa Tante Desti? Bertobat itu artinya tinggalin suka berbohong, udah nggak boleh lagi berbohong. Suka mencuri, udah nggak boleh lagi mencuri. Suka melawan, udah nggak boleh lagi melawan. Malas berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Dengar-dengaran, dulunya nggak dengar-dengaran sama mama papa, sekarang dengar-dengaran. Itu artinya bertobat ya. Oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu, belajarlah jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bertobat. Coba bilang sama sebelahnya, bertobat. Ya, sama sebelah kirinya mungkin ada mama, papa, atau kakak adik. Bertobat. Ya, semuanya harus bertobat. Ya, supaya kita boleh masuk surga. Yuk, sekarang ayat hafalan. Kita mau buka di dalam Lukas. Lukas itu di mana? Perjanjian baru. Kalau Alkitabnya kayak Tante Desti itu ada tanda-tanda merahnya, itu perjanjian baru ya. Yuk, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, berarti Lukas yang ketiga. Yuk, Matius, Markus, Lukas. Iya, Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Udah ketemu semua? Ya, kalau udah ketemu kita membaca sama-sama ya. Yang belum bisa baca, dengar saja. Yang sudah bisa baca, ikut membaca. Ya, yang belum bisa baca, belajar baca di rumah. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ulang lagi, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lahir ke muka bumi. Yesus disalibkan bukan untuk orang-orang benar, tetapi Tuhan itu datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Seperti siapa? Tante Desti, anak-anak, Om Edu, kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus, maka kita jadi orang-orang yang dibenarkan. Puji Tuhan. Ingat, Tuhan itu mau kita ini bertobat. Sekali lagi sama-sama bilang, aku mau bertobat. 1, 2, 3. Aku mau bertobat. Ulang lagi, 1, 2, 3. Aku mau bertobat. Iya. Ingat pesan Tante Desti, kalau suka bohong, tinggalkan. Kalau suka mencuri, sekarang nggak boleh lagi. Kalau suka mukul, sekarang udah nggak boleh lagi. Kalau biasanya nggak mau dengar-dengaran, sekarang nggak boleh lagi, harus dengar-dengaran. Harus taat. Ya, puji Tuhan. Yuk, kita mau akhiri di dalam doa. Kita angkat satu pujian dulu. Lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai kita, Dia lahir ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Semua lipat tangan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi semua anak-anak sekolah minggu dan Tante Desti. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah lahir di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami lewat salib Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau kami suka bandel, gak nurut, gak dengar-dengaran, suka berbohong, mungkin mencuri, melawan, apapun Tuhan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, pulihkanlah negeri kami dari virus corona. Biarlah kami boleh kembali sekolah minggu dan bersekolah di sekolah. Terima kasih Tuhan. Berkati Mama, Papa, kakak adik, dan semua
saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Matanya tetap ditutup, tangannya angkat ke atas. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Semua matanya ditutup, tangannya diangkat. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Terlebih lagi Tuhan Yesus memberkati iman percayamu, menjadikan engkau menjadi anak-anak yang taat, setia, dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Tuhan jadikan engkau berhasil dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi semua orang. Terlebih lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak semua, tetap sukacita, semangat di dalam Tuhan ya. Semua jaga kesehatan di rumah, dengar-dengaran papa mama, ingat harus bertobat. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.